Halo guys, Aji di sini dengan Over the East Weekly, membawa berita pop culture yang hangat dan terbaru. Waktunya pembawaan berita. Angkat tangan di sini siapa yang tahu Suikoden 1, Suikoden 2 dan pernah main? Siapa yang fansnya? pasti kebanyakan fans old school JRPG, old school RPG, fans game-game PS1 pasti tahu dong Suikoden 1, Suikoden 2. Nah, gue ada berita bagus nih untuk penggemar Suikoden. Sayangnya bukan Suikoden baru, tapi Yoshitaka Murayama-san, writer dari Suikoden 1, Suikoden 2, telah mengumumkan game terbarunya yang berjudul Eiyuden Chronicle yang akan rilis pada Kickstarter di tanggal 27 kalau tidak salah. Kalau misalnya ada revisi nanti akan ada di deskripsi video. Jadi sekitar kemarin itu Yoshitaka Murayama sebenarnya udah ngetis sih di Twitternya akan ada proyek baru. Dan sebenarnya gue yakin sih fans pada ngarep Suikoden 1 2 remaster buat current gen apa. Tapi dalam hati gue juga mikirnya nggak mungkin sih Suikoden karena Konami masih ngeselin apa. Gue juga mikir ini kayaknya spiritual successor dari Suikoden 1 Suikoden 2 dan ternyata benar. Jadi, info tentang Eiyuden Chronicle ini adalah a nod to the classic JRPG genre from the PlayStation era that will feature classic JRPG exploration and battles in high-resolution 2.5D graphics, pixel-based characters, a story of war and friendship, a diverse cast of 100 unique heroes to join the protagonist's endeavor, and a fortress building system to grow their army. Kayaknya dari deskripsinya bakal menarik sih kayaknya nih. Gue ada bulu kuduk gue merinding sih dengernya. Dan berharap ini akan bisa sekeren Suikoden 1, Suikoden 2. Dan gak hanya Yoshitaka Murayama-san sih, salah satu veteran dari Suikoden. Dari info ialah Junko Kawano dan Osamu Komuta sebagai lead project dari Suikoden Tier Chris dan Tactic juga menjadi salah satu developer dari Eiyuden Chronicle 100 Heroes. Dan dari infonya, komposer musiknya juga berasal dari komposer musik Wild Arms dan Tale series. Jadi fans dari JRPG, old school JRPG, gue yakin bakal seneng banget sih dengan kabar ini. Untuk rilis rencana tanggal 2022, tapi tanggal 27 itu akan ada launching Kickstarter. Jadi lu pada yang bener-bener pengen support game ini dan pengen sukses, bahkan terrealisasi game ini, lu semua bisa support lewat Kickstarter yang akan muncul. Untuk link dari Kickstarter akan gue taruh di description jika sudah ada. Ya, berita selanjutnya setelah Eiyuden Chronicle adalah, ini berhubungan dengan game juga, ialah game baru untuk Kamen Rider yang judulnya Kamen Rider Memory of Heroes. Jadi game ini sebenarnya menarik perhatian gue sih, karena biasanya sebelumnya game Kamen Rider itu modelnya brawler, fighting brawler yang menurut gue agak kurang lah menurut gue tahu ini game budgetnya nggak banyak dan fighting sistemnya nggak bagus-bagus, tapi seenggaknya fun. It's a fun game sebagai gue juga sebagai fans berat Kamen Rider tuh kayak it's a fun game meskipun gue akuin ya gitu-gitu doang. Tapi ini gamenya menarik sih, Kamen Rider Memory of Heroes. Instead of a rumble game, 3D fighting game model kayak Naruto, Shippuden Heroes, model kayak Naruto gitu gamenya. Ini lebih ke single player action game. Yang model-modelnya kayak Devil May Cry, kayak Bayonetta sih. Di sini kita akan menjadi Zero One dari seri Kamen Rider Zero One yang masih tayang hingga saat ini. Kamen Rider Double tayang tahun 2009 kalau nggak salah, dan Kamen Rider Oz. Hype-nya ialah mungkin hal yang refreshing ya setelah udah berapa game banget itu game modelnya rumble arena fighting game yang gitu-gitu aja. Bener-bener refreshing banget sih ada game model action adventure gini untuk Kamen Rider, dan sebenarnya bukan yang pertama kali sih. Kalau lu tahu dulu pas di PS1 PS2 gue lupa, PS2 nggak salah, ada sih game Kamen Rider yang model action adventure itu, gue lupa namanya, nanti gue akan cover image-nya akan ada di video. Itu tuh juga action adventure sih, dan modelnya ini sebenarnya rada kayak Resident Evil sih, model fixed camera angle, tank counter apa-apa itu juga bagus sih. Gue nggak main sampai tamat, tapi itu seru. Itu game juga benar-benar seru. Ya di sini gue jujur hype karena gue ngerasa kalau misalnya roster karakternya cuma 3, tapi memang setiap karakter punya combo-combo keren, combo-combo yang
dalam, model Devil May Cry, model Bayonetta, meskipun gue gak terlalu ngarep sih. It's gonna be fun instead of cuma berantem Kamen Rider doang, fighting game rada bosen. Tapi kalau ada platformer, ada adventure gini kan menarik juga. Game ini udah bisa di pre-order sih untuk Southeast Asia, dan ini game gak akan ada bahasa Inggris, jadi game ini bahasa Jepang, tapi akan ada, kalau nggak salah, kalau benar infonya ialah subtitle Inggris. Dan sudah open pre-order, kalau lu bisa beli di toko-toko online Southeast Asia, dan game ini akan rilis pada tanggal 29 Oktober 2020 cuma untuk PS4 dan Nintendo Switch. Oke, gue akan membawakan berita selanjutnya. Di sini siapa sih nggak tahu Netflix? Semua orang pasti tahu Netflix dong, meskipun nggak semua orang langganan Netflix, tapi gue yakin semua orang tahu Netflix. Dan beberapa tahun ini konten Netflix perihal anime, tentang Jepang, tentang apa, banyak banget sekarang. Contoh ya Ultraman, Aggretsuko, yang setahu gue terbaru sekarang Japan Sinks 2020, dan beberapa industri anime lainnya yang akan ada di Netflix. Pasti lu pada berpikir, wah, dengan ada Netflix ini kayaknya industri anime Jepang jika lewat Netflix ini benar-benar sukses dong, benar-benar sejahtera dong animatornya. Gua nggak ngomong nggak sejahtera, tapi ada berita menarik. Jadi di sini interview oleh salah satu animator dari JoJo's Part 4, Diamonds Unbreakable, Terumi Nishisan. Dalam interviewnya di It Media mengatakan bahwa gaji animator gitu-gitu aja. Menurut beliau kayak gitu-gitu aja, nggak ada bedanya kayak industri anime seperti biasanya. Bahkan menurut beliau, padahal menurut interview ini beliau mengatakan bahwa budget anime di Netflix itu sebenarnya 2-3 kali lebih gede daripada di anime biasanya melalui interview ini. Tapi menurut beliau beberapa alokasi biayanya itu nggak banyak untuk animator, jadi animator dapat uangnya biasa aja. Ini sebenarnya menarik sih untuk kita lihat. Ternyata melalui Netflix pun industri animator untuk anime itu berat banget ya. Maksud gue kayak nggak seindah, nggak seorang-orang berpikir bahwa wah, gue suka anime nih, mungkin gue kerja di industri anime, jadi animator, jadi scriptwriter apa itu bakal enak dan gue sejahtera. Tapi nggak kayak gitu-gitu juga sih ternyata secara realita ya. Bahkan di bulan April oleh Twitternya Terumi Nishisan juga mengatakan bahwa untuk para pemula-pemula yang memimpikan ingin kerja di industri anime itu katanya berat. Mulai dari waktu, mulai dari upah, mulai dari time management, semua itu benar-benar berat banget untuk para newbie dan nggak seindah yang dipikirkan. Bahkan untuk gajinya sendiri menurut Terumi Nishisan ialah di Twitternya sekitar 80.000 yen itu ya anggap $700 lah. Itu ya sekitar 10 juta mungkin ya, 10 juta. Nanti konversi rupiahnya gue akan taruh di video. Menurut beliau itu kurang banget sih untuk animator. Jadi ini menarik banget ya. Maksud gue ialah overwork untuk industri anime ternyata memang benar dan nggak bisa di treat lightly sih menurut gue kalau ini. Ya meskipun gue tahu gue nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa apa-apa untuk atas industri ini. Dan kebanyakan kita juga ngebajak anime. Ya kita perlu tahu juga sih ternyata orang-orang di balik anime, di balik industri anime ini memang kerja keras banget gitu. Makanya gue juga sebenarnya makin kesini ya berusaha untuk bisa secara legal menonton, secara legal membeli, dan berusaha untuk menghargai karya-karya animator atau karya-karya orang yang kerja di industri kreatif. Tapi mungkin nilai plusnya industri anime di Netflix gede ialah menurut gue accessibility. Akses gampang orang-orang yang pengen anime, yang pengen menikmati anime, pengen menikmati konten-konten industri animasi Jepang ialah gampang lewat Netflix. Apalagi sekarang Telkomsel udah ngeblokirnya. Jadi menurut gue
Ya melalui Netflix sendiri juga orang-orang di dunia bisa menikmati anime tanpa harus mungkin import DVD-nya atau cari-cari DVD lama-lama. Bahkan sekarang gue jujur semenjak gue langganan Netflix, gue mulai nonton anime lagi loh, kayak Haikyuu, Kurobas, nonton gue nostalgia Full Metal Alchemist Brotherhood apa. Itu menarik sih sebenarnya sih. Menurut gue ya mungkin melihat dari sisi ini ya lah, kayak ya emang berat. Gue akuin memang berat industri anime Jepang. Melihat dari kenyataannya, melihat dari interview orang-orang yang kerja di sana, memang berat. Tapi disitulah why we must support it, watch it legally, beli secara legal. Kalau bisa kita nonton di situs yang legal, yang resmi menayangkannya. Itu menurut gue benar-benar seenggaknya meskipun kita nggak ngebantu-bantu banget, seenggaknya itu kan ngebantu menghargai karya-karya dari animator-animator, karya dari orang-orang yang kerjaan anime itu sih. Ya itulah sekian dari berita video ini. Gue berharap berita tentang industri anime di Netflix ini bisa menjadi melek juga ke kita untuk support secara legal karya-karya kreator-kreator sih. Dan gak hanya kreator-kreator di Jepang, semua kreator-kreator di dunia yang kita juga support gitu loh. Kita juga support melalui nonton secara legal, beli serial secara legal atau beli film secara legal. Itu gue yakin bisa ngebantu. Ya, inilah Over the East Weekly untuk hari ini. Stay safe, stay cool, nikmati pagi. Dah.